Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula ditangleti sama seorang jamaah. Gus Ari, kula menika nate ngangen-ngangen. Awak dhewe menika kan asring kirim Fatihah dumateng tiyang ingkang sido. Kalau manfaat Fatihah dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia, manfaat itu dinikmati oleh orang yang meninggal dunia, insya Allah sedaya jamaah sunnah sampun yakin. Awak dhewe niku napa-napa ila hadratin Nabil Mustafa, ajeng napa-napa ila ulama fulan, Habib fulan, Kiai fulan, dumateng ayah kita, ibu kita, semuanya sampainya sampai. Manfaatnya dumateng orang yang meninggal dunia yakin. Tapi pertanyaannya Gus Ari, Fatihah yang kita kirimkan kepada orang yang meninggal dunia, manfaate kangge sing maca napa? Nate ngangen-ngangen mboten ibu-ibu? Gitu, awak dhewe lak napa-napa amalan dikirimkan dumateng yang meninggal dunia. Fatihah kirimkan. Awak dhewe maca Yasin tahlil, didoa tahlil, didoakan sama kiai-kiai. Allahumma taqabbal ya Allah jenengan tampi. Wa ausil jenengan dugiaken sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil adim, ganjaran saking waosan ingkang kawula lan rencang-rencang waos saking Al-Qur'an. Macam-macam dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Terus nek dikirimne awak dhewe entuk apa? Aduh. Maka pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu yang kula hormati, password kita adalah 7 alasan kenapa kita gemar untuk mengirimkan Fatihah kepada orang yang meninggal dunia. Alasan yang nomor 1, Fatihah niku termasuk Quran napa mboten Quran? Halo, Quran apa mboten Quran? Quran. Maka otomatis ketika lisan kawula panjenengan sedaya jenengan gerakaken sehingga mengeluarkan lafaz, yang lafaz itu berbentuk huruf hijaiyah yang kemudian terdapat suara minimal telinganya sendiri dengar, maka masuk pada sabda Rasul Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca, boten batin kata Rasulullah, baca niku napa, lisannya digerakkan sampai keluar lafaz berupa huruf hijaiyah, terus kemudian keluar suara minimal telinganya sendiri dengar. Jadi kalau pengen dapat pahala ini syaratnya baca Al-Fatihah, lisannya kok mencep, betul umi-umi, eman-eman ganjaran nih. Maka nek maos minimal lisannya gerak ngagem swanten walaupun kecil suaranya. Biar apa? Biar masuk pada sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf minal Quran, dari Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, falahu ajruh, maka dia mendapatkan kebaikan. Wa ajru falahu hasanatun, maka dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu pahala kita membaca satu huruf ternyata sama Allah dikalikan menjadi 10 kali lipat. Bahkan sabdanya Rasulullah terus berlanjut, la aqulu alif lam mim harfun, saya kata Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin tetapi saya mengatakan alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Berarti jenengan maos alif lam mim ngoten mawon pinten huruf berarti ibu-ibu? 3. Gur maca alif lam mim mendapatkan 3 kebaikan, masing-masing kebaikan dikalikan 10. Alif lam mim tok wis ping 30. Nek pengen akeh alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Lho garis dikalikno kuwi berarti. Maka bagaimana dengan Fatihah? Luar biasa. Satu ayat
Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya ada 19. Ora percaya hitungan dewi Mas. Aku wis ngitung soalnya tadi aku iso ngomong. Bismillahirrahmanirrahim berapa? 19 huruf. Jenengan maos Bismillahirrahmanirrahim tok sayat 19. Dikalikan 10, 190. Maka nek jenengan ngimami bismillah aja hilang. Eman-eman 190 hilang. Kadang mosok niki Allahu Akbar. Alhamdulillah lu kilangan 190 ganjaran kok ora sadar iki piye. Halo saged dipun pahami nggih. Apalagi Fatihah. Maka kita titik bisirril Fatihah. Titik lahumul Fatihah. Titik syaulillahi lana ulumul Fatihah. Apa bedanya Gus Ari? Secara global sama. Maksudnya apa? Nek cara basa syariat tawassul bi amalis soleh. Aminipun apa bapak-bapak? Tawassul bi amalis soleh. Awak dewe menyebutkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu namanya tawassul. Tawassul termasuk yang tingkatan paling tinggi adalah tawassul bi amalis soleh. Menyebutkan amal soleh, menyertakan amal soleh di dalam doa-doa kita. Kita doa, komplit. Sing durung duwe bojo pengen njaluk bojo. Sing duwe bojo durung duwe anak pengen njaluk anak. Sing duwe anak wis pengen duwe adik. Sing duwe adik wis pengen. Nek pabrik tutup, ndonga ya Allah pabrik jenengan tambahi. Oh, ngopo maksudnya? Tambah bojo berarti Ibu. Lah nek jenengan ngertos sing bapak-bapak ndonga ngoten, ibu-ibu nggih bilang, "Ya Allah, muga-muga sing bapak ora srek karo cewek manapun." Lah kok dadine piye Gus? Kuat-kuatan donga. Ngoten dadine. Setelah semua doa kita baca, di akhir kita bilang bisirril Fatihah. Maksudnya apa? Amin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita bisirril dengan rahasia-rahasia Al-Fatihah yang terkandung dari surat Al-Fatihah. Atau dengan kata-kata lahumul Fatihah bagi mereka, kalau memang disebutkan nama-nama orang-orang yang meninggal dunia, bagi mereka Al-Fatihah. Atau kalau diniati untuk hajat, untuk mengabulkan hajat-hajat Al-Fatihah. Atau dengan kata-kata syaulillahi, syau'unillah, segala syukur untuk Allah. Lana juga bagi kami, walahumul Fatihah, dan bagi mereka semua Al-Fatihah. Intinya apa? Intinya tawassul dengan amal soleh. Jadi Al-Fatihah yang kita kirimkan untuk orang yang meninggal dunia itu minimal satu. Apa? Kita mendapatkan pahala bacaan Quran 1 huruf dikalikan 10. Kecuali untuk ibu-ibu yang sedang haid. Ayo perhatikan. Untuk ibu-ibu yang sedang haid, jenengan dilarang tentang Quran 3. Ibu-ibu tirukan kawula kersanipun apal. 1. Kurang kompak. 1. Dilarang menyentuh mushaf. 2. Dilarang membawa mushaf. 3. Dilarang membaca Al-Quran. Loh, jenengan titene nggih, ulama nyebutnya pas semua. Kalau dilarang menyentuh, apa yang enggak boleh disentuh? Mushaf. Bukan Quran nyebutnya. Kalau dilarang membawa ketika sedang haid dan nifas, apa yang dilarang membawa? Mushaf. Bukan Quran nyebutnya. Tapi ketika dilarang membaca, apa yang dilarang membaca adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu nyuwun pangapunten kalamullah, kalamnya Allah. Namanya omongan dipegang bisa ndak? Hah? Kula ngomong, omongan kula niki jenengan pegang. Saged mboten? Enggak bisa. Maka mbak-mbak nek digombali karo sing lanang ojo percaya. Dik, peganglah janjiku. Ojo percaya sebab nopo? Janji kira iso dicekel. Lho, ora iso. Sehingga karena Quran itu berupa kalamullah, sehingga ketika kita sentuh, yang kita sentuh bukan Qurannya tapi mushaf.
Apa itu mushaf? Sesuatu yang di dalamnya tertuliskan Al-Quran. Itu mushaf. Sehingga yang disentuh bukan Qurannya, tapi apa? Mushafnya. Tapi hukumnya mulia sebagaimana Quran. Yang dibawa bukan Qurannya, tapi mushaf. Tapi ketika membaca, yang dibaca adalah Qurannya. Maka ibu-ibu perhatikan, ketika jenengan nembe haid dan nifas, dilarang 3. 1, dilarang untuk menyentuh mushaf. 2, dilarang membawa mushaf. 3, dilarang membaca Al-Quran. Maka perhatian, kalau mbak-mbak ibu-ibu sedang haid dan nifas, anggenipun panjenengan membaca Al-Fatihah bukan niat baca Quran, tapi niat tabarruk, niat cari berkah. Sama kayak jenengan makan pas haid, sunnah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, anggenipun maca bismillah bukan menjadi bagian dari Al-Quran, tapi niatnya membaca sebagai tabarruk, cari berkah. Panjenengan selesai makan, alhamdulillah, niatnya bukan baca Quran. Kenapa? Karena haid dan nifas dilarang baca Quran. Dan niatnya apa, Gus? Niatnya tabarruk, mencari berkah dari alhamdulillah, boleh. Tapi kalau panjenengan sedang tidak haid, tidak nifas, bapak-bapak, mas-mas semuanya, minimal Fatihah yang kita kirimkan kepada orang yang meninggal dunia itu berpahala bagi kita, karena Al-Fatihah itu merupakan bacaan Al-Quran. Alasan nomor 1. Alasan nomor 2, kenapa kita gemar untuk mengirimkan Fatihah kepada orang-orang yang meninggal dunia? Alasannya pun adalah karena ini dalam rangka idkhalus surur. Dalam rangka apa bapak-bapak? Halo bapak-bapak, dalam rangka apa? Idkhalus surur. Apa itu idkhalus surur? Memberikan kebahagiaan dumateng orang yang kita cintai. Jangan disepelekan pahala idkhalus surur, bapak-bapak ingkang kula hormati. Idkhalus surur ini dalam syariat menempati kedudukan yang agung. Seneng bungahke wong, seneng bungahaken tiyang sanes, ini agung sekali dalam syariat. Panjenengan pirsani ulama-ulama kita selalu semua aktivitasnya dibelan-belani. Ben ngopo? Ben umat seneng. Jangan lihat jadwalnya Habib Syekh. Niku dalam seminggu wis tenanan, luar biasa jadwalnya. Dari Magelang langsung ke Madura, langsung acara di Banten, langsung acara di Semarang, terus keliling. Capek napa mboten? Ketika kita tanya pasti capek. Wong asikin wae entuk tanggapan pisan kesel. Kon teko jam 5:30, jam 6 kurang sithik lagi teko. Alasikin kono tapi, alasikin Zimbabwe mriko Mas Bayu nggih. Nopo melih guru kita yang jadwalnya luar biasa padat. Tapi setiap ketemu jamaah senyum napa mboten? Senyum. Tiap ketemu jamaah wajahnya happy napa mboten? Happy. Tiap ketemu anak-anak kecil dikasih uang apa enggak? Dikasih uang. Tiap ketemu orang-orang tetap sumringah napa mboten? Tetap sumringah. Padahal badannya menahan capek yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena kalau kita pelajari di dalam Al-Quranul Karim dalam syariat, Allah menika sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah memerintahkan melakukan sesuatu sekaligus Allah melakukannya. Allah merintah dumateng kaula panjenengan sedaya, ayo kabeh do salat. Allah mboten salat. Ayo kabeh do haji ngubengi Ka'bah, terus kemudian sa'i Safa Marwah 7 kali. Tapi Allah yang pangapunten mboten haji. Tapi ada amalan Allah memerintahkan, Allah juga mencontohkan. Nawi Ustadz Bayu le ceramah biasanipun apa? Sesuatu yang Allah memerintahkan dan Allah mencontohkan, jawabanipun adalah sholawat. Ayatipun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi nek kula niru bahas niku dikira copy paste ceramah Ustadz Bayu. Maka ada lagi yang kedua, Allah memerintahkan, Allah juga mencontohkan. Apa? Tadi kula matur idkhalus surur, seneng bungah ketiang. Allah niku ngaken dumateng kula jenengan untuk suka berbuat baik kepada orang. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Tapi Allah mencontohkan enggak? Mencontohkan. Buka dalam sejarah Isra dan Mi'raj. Buka tafsir surat Al-Isra ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sebab kanjeng Nabi diundang Isra Mi'raj oleh Allah, kata para ulama tafsir 3 sebabnya. Apa? Nomor 1, memang sama Allah mau dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Sholat 50 kali. Untung kanjeng Nabi kepanggih Nabi Musa. Akhirnya jaluk diskon kortingan, ya Allah, Sukarjo ki kon salat ping 5 angel. Pemenah nek dingi bar banjir wis kuwi subuh dhuwur asar magrib isya dikodok diropol dadi siji. Lah piye Gus ora sempat salat kok munggah-munggahke kursi karo TV. Wong banjirane enek sing sak dengkul, enek sing sak polok, macem-macem. Alasan yang kedua, karena langit iri sama bumi. Akhirnya langit matur sama Allah, ya Allah, bumi itu enak. Lah kok enak piye? Bendinten diidak sukunipun Kanjeng Nabi Muhammad. Tiap hari dibuat jalan Rasulullah. Lah karepmu piye? Kula nggih pengin mboten ketang pisan. Langit iri kata para ulama. Yang ketiga, kata para ulama, karena Allah tahu hatinya Nabi Muhammad sedang gelisah. Allah tahu hatinya Nabi Muhammad sedang sedih. Bahkan tahun tersebut dikatakan oleh para ulama menjadi Amul Husni. Pakai zain bukan pakai sin. Amul Husni. Tahun Al-Huzn, kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena Siti Khadijah, istri tercinta beliau sedo 2 bulan. Paman beliau bernama Abu Thalib yang bela-belani beliau sejak usia 12 tahun meninggal juga. Hatinya sedih, dibungahni Allah, wis Kanjeng Nabi, ayo takjak jalan-jalan. Nah, mengke ibu-ibu kalih bapak nggih ngoten. Pak, jenengan mau mireng mboten cah Megosari. Nek pengen entuk ganjaran gede, nek ngerti wong lagi susah, ngerti wong lagi sumpek, ngerti wong lagi galo, apa meneh usume liburan ngeten iki, statuse kancane doning pantai, doning Tawangmangu, doning ndi. Mbok aku ki ya pengen mbok jak dolan. Bendina mbok kon nyekeli sotel wae nganti gosong raine. Oh ya wis Dik, sesuk dolan. Dolan ning ndi? Dolan ning stasiun Gawok. Tuku pentol karo bakso bakar. Sing meneng judulnya dolan to Bu, sing meneng judulnya. Maka apa? Ingat, ketika kita kirim Fatihah kepada orang yang meninggal dunia, ganjarannya besar. Kenapa? Termasuk pada amalan idkhalus surur, termasuk pada amalan bungah keti yang ingkang sampun sedo. Luar biasa. Alasan nomor 3, kenapa kita gemar mengirimkan Fatihah kepada orang yang meninggal dunia? Kalau itu adalah orang tua kita atau orang yang berhak atas doa kita, maka kita kalau doa Yasin, kalau doa tahlil itu waliman lahu haqqun alaina. Jadi habis nyebut ila arwahi kafati muslimina ajma'in aina ma kanu min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina, diakhiri dengan kata-kata waliman lahu haqqun alaina. Apa artinya? Ya Allah, ini juga saya kirimkan kepada orang-orang yang dia sangat berhak untuk mendapatkan Fatihah dari saya. Contohnya siapa? Orang tua. Contohnya siapa? Simbah. Contohnya siapa? Pak De Bude, Paman Bibi dan lain sebagainya, keponakan. Keluarga-keluarga kita akan berhak mendapatkan doa kita. Kalau kita kirim Fatihah kepada keluarga kita, maka itu termasuk dari birrul walidain. Termasuk dari birrul nopo? Birrul walidain. Kenapa? Karena dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahul Imam Ibnu Majah, Kanjeng Nabi dawuh, "Innar rajula la tarfa'u darajatu fil jannah." Sesungguhnya ada orang ketika itu sudah masuk surga, surganya berada di tingkatan paling bawah. Tapi tahu-tahu, Pak, jenengan sakniki munggah 5 tingkatan naik ke atas. Nembe emperene surga mawon, Pak, niku pun pinek banget. Nopo mulai naik ke tingkatan 1, 2 sampai tingkatan 5.
Atau bahkan ada orang sing pun secara amalnya sakjane mlebu neraka. Tapi ngerti-ngerti kata malaikat, Pak, jalure jenengan ora kene. Gusti Allah ngersakake jenengan pindah jalur ke surga. Faqala, kemudian dia berkata, "Anna li hada." Malaikat, apa yang terjadi pada saya? Apa yang saya dapatkan? Kudunya aku ning surga emperan munggah berapa tingkatan. Sebaliknya harusnya saya jalur neraka naik kepada jalur surga. Fayuqalu lahu, maka dijawab oleh malaikat kepadanya, bistighfari waladi laka. Keranten anak jenengan sing teng donya selalu lisannya mengirimkan istighfar untuk panjenengan, selalu mengirimkan doa untuk panjenengan, selalu mengirimkan Fatihah untuk panjenengan. Wis jujur-jujuran mawon, kula jenengan iki dilihat dari segi amal, kira-kira bapak ibu kita niki ya tesih bumbuan lho. Saestu. Bapak ibu kita niki tesih bumbuan. Salat ya alhamdulillah. Enten beberapa jamaah sing angel lho Gus, bapak kula ken salat. Enten sing cus alhamdulillah Gus, ibu kula Senin Kemis. Enten sing cus ibu kula niku Ramadan mawon mboten nglakoni Gus. Macem-macem. Umumnya orang awam wallahu a'lam. Kita hanya bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita megang hadis Rasulullah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku iki garek prasangkane hambaku karo aku. Tapi nek dihitung tenanan, kita ya bumbuan. Maka gara-gara ada hadis ini, mosok awak dhewe ora semangat to, Pak? Ngoten lho iki. Mosok awak dhewe ora semangat. Maka kalau kirim Fatihah ditinjau dari kirim Fatihah kepada orang tua termasuk tanda birrul walidain, berarti kirim Fatihah hukumnya jadi wajib. Sebab nopo? Sebab kalau orang tua kita di dunia kesulitan, anak wajib ngewangi napa mboten? Wajib. Orang tua kita butuh apapun, anak wajib ngewangi napa mboten? Wajib. Kalau nanti tangleti santri, Gus, bapak kalau niku ngeten. Bapakmu gimana urusan dia sama Allah? Yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika di akhirat adalah bagaimana perlakuan kamu kepada bapakmu. Bapakmu mungkin buang kowe. Terserah, itu tanggung jawab bapakmu kepada Allah. Tapi namanya keluarga tidak boleh saling menyengsarakan. Namanya keluarga tidak boleh saling memasukkan neraka satu dengan yang lainnya. Enggak boleh. Jenengan mendoakan masuk neraka, jenengan dewi sing masuk neraka. Sebaliknya jenengan mendoakan masuk surga, sejelek apapun orang tua di mata panjenengan, jenengan yang akan masuk surga. Ibu saya begini Gus, itu bukan urusan kita. Ibu kita mau bagaimanapun takdir Gusti Allah, awakmu tetap brojol ke weteng ibu. Kalau istri jenengan bisa memilih. Kalau teman jenengan bisa memilih. Kalau tim hadroh yang mana bisa milih. Yang asikin paling apik. Oh ya toh. Jenengan mau berteman dengan siapa, bersahabat dengan siapa, masuk kerja kemana saja, jenengan bisa milih. Tapi nek siapa bapak ibu kita bisa milih enggak? Enggak. Maka bukan jamaah hidayah kalau tidak baik kepada bapaknya, bagaimanapun perlakuan bapak kepada kita. Bukan jamaah hidayah kalau tidak baik kepada ibunya, bagaimanapun perlakuan buruk ibu kita kepada kita. Kenapa? Yang butuh berbakti itu kita. Dan berbakti tidak hanya sampai beliau di dunia, tapi ketika beliau di akhirat, nopo sing saged kita kirimkan kepada beliau. Maka kalau kirim Fatihah akhirnya oleh Allah dianggap kita sebagai orang yang dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, berarti fadilah buat kita. Karena Allah mengatakan ridallahi fi ridal walidain, Allah niku ridho nek bapak ibune ridho. Niki lho Pak sing awak dhewe goleki. Kita niku ketika aweh karo wong nyon ngapunten, bagaimana balasan dia kepada kita? Kita mboten gagas. Saestu. Kita baik kepada orang. Orang itu meh piye karo awak dhewe, terserah urusanmu karo Allah. Wong Kanjeng Nabi dawuh, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Kok enek wong ora iso matur nuwun karo menungso. Wis ditulungi matur nuwun we ora. Wis ditulungi ngucap thank you we ora.
Wis ditulungi, sesuk ketemu malah melengos. Itu yang rugi bukan kita, yang rugi dia sendiri. Kenapa? Karena dia dihitung tidak bersyukur kepada Allah. Tiang sing boten saged matur nuwun karo menungso dawuh Kanjeng Nabi pasti tidak bisa matur nuwun dumateng Gusti Allah. Tapi kita tetap berbuat baik enggak? Tetap. Kenapa? Karena kita butuh balasan bukan dari dia. Dia balas dia Pak iso balas apa? Tapi yang kita butuhkan adalah balasan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga, ayo kita gemar ngirim Fatihah. Kalau itu kita kirimkan kepada keluarga, pasti kita akan tercatat sebagai hamba Allah yang berbakti kepada orang tua. Bahkan nek cara guyon kula, justru ketika orang tua kita meninggal dunia, cara berbakti penak. Kenapa? Kula niku pikantuk cerita dari rincang-rincang niku, Gus, bapak kula niku njaluk mobil. Lah ya kan anak kudu kangelan nukokke mobil. Bapak kula njaluk omah, akhire anak kangelan nukokke omah. Bapak kula njaluk bojo anyar. Enten ngoten niku nggih. Akhire aja dadi anak, meh dituruti kok piye ora dituruti kok ya mesake. Tapi ketika beliau sudah meninggal dunia, rumah butuh ndak? Ndak, rumah PN anak ahli waris. Nggih saestu. Kemudian uang ndak butuh PN ahli waris. Wes ngono jenengan kirim Fatihah tiap bar salat kok ora kebangetan apa mboten kebangetan niku jenenge? Kebangetan berarti. Jelas nggih? Maka alasan yang nomor 3, kenapa kita gemar baca Fatihah? Kalau itu kita tujukan kepada orang tua, kita dicatat sebagai hamba Allah yang birrul napa? Birrul walidain. Alasan yang keempat, kalau kita kirimkan Fatihah itu kepada orang-orang soleh, maka nyun pangapunten, bukan kita yang kirim pahala, kuwalik wong mriko sing gudange pahala. Mriko sing gudange pahala. Padha karo Mas Bayu Gaya. Gus Ari, kula ndek wingi sampun nyaosi Habib Syekh sarung. Lah sarung sing mbok kei apa? Gajah ngadeg, Gus. Regane pira? 200.000. Loh, terus dianggap sarungku sing gajah ngadeg rega 200.000 iki tak kekno Habib Syekh, mesti dienggo karo Habib Syekh. Lho nyen ngapunten. Dikira nek Habib Syekh mboten jenengan paringi ora nganggo sarung ngoten. Wong sarungnya beliau itu apik-apik, mereke BHS-an kabeh. BHS niku KW-ne mawon Pak niku 2 yuta. KW-ne tok niku 2 yuta. Sehingga nyen ngapunten sekelas ulama-ulama kita, guru-guru kita butuh sarung pemberian kita apa enggak? Enggak, belas ora butuh. Habib ulama kiai jenengan kirimi buah, wong mriko bendina wis dahar klengkeng, dahar anggur, dahar duren, wis komplit. Tapi pertanyaannya, kita tetap ngirimi apa mboten? Tetap ngirimi. Kita tetap nyahosi apa mboten? Tetap nyahosi. Kenapa? Karena bukan beliau yang butuh, yang butuh adalah kita. Bayangkan Habib Syekh terus kemudian enten hadiah. Saking Mas Bana khotim beliau matur dumateng Habib. Habib, menika wonten hadiah Habib. Saka sapa? Wah Ahmad Rifai. Wah Ahmad Rifai piye saiki pondoke? Wis jalan kabeh to. Oh iya tak dongake. Entuk donga. Besok lagi kirim hadiah lagi Habib. Menika wonten hadiah. Saka sapa? Saka Mas Ari Solo Baru. Loh, iya dia ingin kirim hadiah, ingin hadiahnya. Masya Allah. Salamno. Entuk kiriman salam. Loh, jangan ngomong entuk kiriman salam spesial khusus Bu Sumiati. Saking sinten? Saking Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sugaf. Napa mboten semaput jenengan Bu? Oh iya toh. Benjing meleh, kirim hadiah meleh. Saka sapa iki? Ahmad Rifai meleh, Bib. Terus. Akhirnya ketika beliau tindak ke Sukoharjo, kinten-kinten dari sekian muhibbin beliau sinten sing dipadosi? Ahmad Rifai sing bedino ngirim hadiah karo aku. Ini loh Pak, kenapa kita baca Fatihah kepada orang soleh. Orang-orang soleh ketika di alam barzah itu hidupnya lebih nikmat daripada kita. Hidupnya lebih meyakinkan daripada kita. Hidupnya lebih terjamin daripada kita. Anugerah Allah diguyur kepada mereka tanpa ada penghalang. Nek awak dhewe lak nek meh ilang ngelake kudu dibarengi karo ngombe. Niku kan awak dhewe. Sehingga minum masuk kepada kerongkongan. Dan Allah menciptakan kesegaran bareng dengan air yang masuk ke kerongkongan kita. Kita pengen laparnya hilang dibarengi dengan makan. Sehingga tangan kita makan, lisan kita mengunyah, kerongkongan kita menelan.
Allah memberikan kita rasa kenyang bareng dengan makanan yang masuk ke perut kita. Tapi ini orang-orang soleh yang di alam barzahnya enak sekali nikmat. Maka kita kirim Fatihah kepada beliau. Kenapa? Kersane kita gadah ta'alluq. Biar kita punya sambungan hati kepada beliau. Kenapa? Di alam barzah cek dijemput sama beliau. Nanti di padang mahsyar cek digandeng sama beliau. Nanti ketika di sirat yang tipisnya lebih tajam daripada satu rambut disigar 7. Dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kita dituntun beliau masuk kepada surganya Allah. Maka kita gemar untuk membaca Fatihah. Kita hadiahkan kepada beliau. Tapi ojo gaya Gus Ari. Kalau dia berkirim Fatihah. Kalau kirim akan dumateng Mbah Mun. Ben Mbah Mun seneng lu kualik. Mbah Mun ora mbok kirimi Fatihah wis mulya teng alam barzah. Wong bareng kali Sayyidah Khadijah. Oh, bareng kali Sayyid Muhammad Maliki. Rencana umroh ingkang kula wingi kula dherekaken sowan mriku nggih to sak komplek kali Siti Khadijah gek kurang mulya napa sak komplek dengan guru beliau Sayyid Muhammad sak komplek dengan sesepuh-sesepuh beliau Imam Nawawi Al-Bantani dan lain-lain di Ma'la luar biasa. Tapi yang butuh gandengan sinten awak dhewe. Gerbong beliau itu sudah ada lokomotifnya, sudah ada mesinnya. Awak dhewe niki gerbong-gerbong isi penumpang. Kita nek mboten sambung kali lokomotif saged mlampah napa mboten sepuri? Mboten saged. Maka awak dhewe butuh ben sepurku gerbong iki iso mlaku, iso katut sambungne kalih gerbong lokomotif sebab beliau sing gadah mesine. Saged dipun pahami Bapak Ibu nggih. Nomor 1 kenapa? Karena kita pengen dapat pahala baca Quran. Nomor 2 karena kita niat idkhalus surur. Nomor 3 karena kita niat pengen dihitung sebagai orang yang birrul walidain. Dan yang keempat, apabila Fatihah kita kirimkan kepada orang-orang soleh, kita pengen dapat sambungan dengan beliau-beliau. Maka dalam acara khol, dalam acara nopo, niku orang-orang soleh dipun sebutakan semua namanya. Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Syed Fulan, Syed Fulan, Syed Fulan, Syekh Fulan. Kenapa? Kita pengen nyambung dengan beliau-beliau. Alasan yang nomor 5, munculnya pertanyaan tadi Bapak Ibu yang kalau hormati, Gus Ari, lah nek aku maca Fatihah terus tak kirim-kirim ke, lah aku entuk apa? Niku nyun pangapunten gara-gara jenengan lan kula terpengaruh kali omongane Samidi. Saestu. Sebab napa Samidi niku gencar Fatihah kok mbok kirim-kirim iki ngopo? Wong ganjaran kok dikirim, kirim ke. Apa kowe wis ra butuh ganjaran kok mbok kirim-kirim ki. Akhirnya timbul kesimpulan, lah nek ben aku maca Fatihah tak kirim ke fulan 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 fulan, lah kowe entuk apa? Maka saya memberikan masukan dumateng para dai, dumateng para mubalik yang sering ceramah membawa tema fidyah pahala, mengirimkan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Saran kaulo, ayo ketika kita membahasakan fidyah pahala, jangan kita berikan gambaran kepada masyarakat fidyah pahala niku transfer pahala. Sebab nopo? Sebab sing jenenge transfer Mas Bayu gadah arto 10 yuta ditransfer teng kula 2 yuta Mas Bayu. Lho, njenengan ngapunten artone Mas Bayu kelong napa mboten kelong? Kelong niku nek transfer 10 juta diparing kita ngeluarong yuto maka tinggal 8 juta. Sebab napa? Judulnya transfer. Sedangkan pahala transfer napa mboten? Yang ngapunten mboten. Fidyah pahala bukan sekedar transfer. Kenapa? Karena kalau transfer sing transfer kelong saldonya. Tapi fidyah pahala adalah copy paste. Nek cara wong Jawa nyebute copy paste. Digandakan, tapi ora kok Dimas Kanjeng ngapusi penggandaan nih. Niki Dimas Kanjeng ngapusi, tapi ini Allah menggandakan luar biasa. Buktinya hadis Rasulullah Muhammad SAW, pahala itu Pak bisa digandakan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim Kanjeng Nabi dawuh, ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan meskipun dia tidak melakukan kebaikan tersebut, kafa'ilih,
maka dia mendapatkan pahala podo karo tiyang sing nglampahi. Jenengan nge-share pengajian. Sesuk Ahad pagi pengajian 25 Desember tetep enek ning Darwijaya jebret. Karo Hadroh Al Asikin, wonge ganteng-ganteng. Wong piro iki mau? 16 tak hitung. Ngaku soalnya aku ngitung amplope Mas Bayu. Oh 16 ya. Wong piro? Wong 16 ganteng-ganteng. Jenengan nge-share jebret. Jenengan pun niat rawuh. Lah kok kemudian udan terus, mboten gadah mobil, mboten gadah payung, mboten gadah mantol. Delalah bengawan pun peres kalih bendungane. Wah, iki deg-degan. Nek tak tinggal pengajian kok mulai wis kelem kabeh omahe. Wis aku tak niat ora mangkat. Jenengan mboten sios rawuh. Tapi ada orang baca statusnya jenengan. Oh, pondok isih jalan pengajiane. Di Facebook ada orang baca postingan jenengan. Akhirnya mereka datang berkat jenengan yang mengajak. Jenengan enggak rawuh. Sana yang capek, sana yang keluar bensin, sana yang keluar tenaga, sana yang keluar biaya, sana yang bokongin ke jurang jam lunggu. Sana dapat pahala, tapi jenengan yang nge-share juga dapat nopo? Dapat pahala. Makanya konco-konco ala sikit nek nge-share juga pamer-pameran tok. Apa? Neng pantai ndah nge-share. Ngene iki udan-udan karo ngombe kopi, karo mie godhog, karo rokok, foto. Cocok dah ngono kuwi. Pisan-pisan jempolmu ben barokah nge-share pengajian. Yang pengajian sing halus sunah temenanan. Nek boten halus sunah sebaliknya menunjukkan kepada kesesatan maka mendapatkan dosanya pula. Ketika kita menunjukkan kepada kebaikan maka mendapatkan pahalanya juga. Berarti pahala kita berkurang apa mboten? Mboten. Loh, jeneng kita Pak, kono sing ibadah, sana yang capek, kita juga dapat pahalanya. Luar biasa umat Kanjeng Nabi menika. Ada lagi hadis Kanjeng Nabi Muhammad, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya. Tapi walam yangkus min ujurihi syai'an, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Enten tiang siam, mriko sing sahur, mriko sing niat poso, mriko sing ngempet mboten dahar, mriko sing ngempet mboten ngunjuk direwangi ngelak, direwangi ngeleh luwe, direwangi rekoso nyambut gawe karo poso. Lah kok begitu menjelang buka jenengan tumbaske trimo roket chicken 13.000. Isih klerangen KFC pinggir dalan, sayap siji, pupu siji, petang ewu. Ayo. Kok makanan minuman yang masuk ke perutnya orang yang berpuasa sebagai pembatal mereka puasa itu makanan dari jenengan, maka jenengan masuk sabda Rasulullah. Mriko sing ngeleh, mriko sing ngelak, jenengan melu katut pahalani. Maka mungkin jenengan bapak-bapak ibu-ibu nek jenengan pas siam sunah, jenengan ngabari kula. Mengke bukane kula teri insyaallah. Sebab nopo? Kula pengin entuk ganjaran poso sunah tapi rasa poso. Lho, penak ora rasa poso. Lah poso niku ngelak tenan lho, Pak. Ini mikir angger luwe sithik ora iso. Kudu enek sosise, kudu enek serabine, kudu enek martabake. Ngoten niku to nggih. Lah pripun carane Gosari? Manggolek tiyang sing poso jenengan bayari bukane. Loh. Ternyata bisa enggak pahala digandakan, Pak? Bisa ternyata. Gosari, teng Quran niku kok jarene anten dawuh, nek enek wong entuk ganjaran ku ya ganjarane dhewe, ora entuk kirim-kiriman. Ayat sing jenengan maksud bunyinya adalah walaisa lil insani illa ma sa'a. Artinya apa? Artinya tidak milik seseorang illa ma sa'a, kecuali apa yang dia perjuangkan, kecuali apa yang dia kerjakan. Nyun pangapunten jenengan buka kitab tafsir, semua kitab tafsir. Ayat ini bukan diturunkan oleh Allah untuk orang muslim senes. Ayat ini diturunkan Allah untuk orang kafir, untuk orang non muslim. Apa ceritanya? Ketika itu wonten tiyang ingkang gadah ponaan.
Tiang niki tiang kafir, ponakane nggih kafir. Lah kok ndelalah ponakane tertarik masuk kepada Islam. Akhirnya ketika Pak Dene niki berkunjung tekon, "Nang, apa kowe wis mlebu Islam?" Kok Pak D krungu cerita kowe wis mlebu Islam? Dijawab, "Nggih Pak D, kula pun nderek Kanjeng Nabi Muhammad." Loh, lah ngopo to kok nderek Muhammad barang ki? Anu Pak D, kersane pikantuk ganjaran. Lah terus nek entuk ganjaran, nggih nek pikantuk ganjaran mereka saged mlebet swarga. Lah nek aku gak melok Kanjeng Nabi entuk apa? Nggih jenengan entuk dosa Kanjeng Pak D. Lah aku entuk dosa terus piye? Nggih jenengan ngapunten mlebet neraka, aturanipun ngoten syariatipun. Akhirnya Pak Dine licik Pak, ngomong karo ponakane, wis ngene wae Nang, kowe ora usah Islam-Islaman, kowe ora usah melok ajane Muhammad, ora usah melok Pak D wae. Engko nek ning akhirat ternyata sing bener agamane Muhammad, sing bener Tuhane Muhammad, kowe engko ngomong karo Tuhane Muhammad, "Ya Allah, ya Tuhanku, kula niku perjanjian karo Pak D, nek nganti agamane Muhammad sing bener terus kula entuk dosa, dosane meh dipek karo Pak D." Ngomong ngono karo Tuhanmu. Tuh, pinter to, Pak. Carane wong ngajak kepada kemusyrikan niku pintere ra umum memang. Etok-etok apa itu? Terus ki melu Pak D wae. Engko nek ana apa-apa Pak D sing nanggung. Saiki perjanjian, tanda tangan materai 10.000. Kalau ternyata kamu kena dosa, ngomong karo Tuhanmu, Pak D ikhlas, dosamu tak pek. Loh, penak to Pak kaya Pak. Turun firman Allah, "Walaisa lil insani illa ma sa'a." Jenengan nek kafir, ya jenengan mlebet neraka. Tidak bisa dosa kekafiran tersebut ditanggung oleh orang lain walaupun jarene dia ikhlas. Sebab nopo? Wong awak dhewe nanggung dosane awak dhewe mawon ora kuat, Pak. Nopo melih gaya ajeng nanggung dosane tiyang sanes. Maka ini ciri khas Wahabi. Apa? Ayat untuk orang-orang kafir dianggap itu ayat untuk orang-orang muslim. Ini bahaya. Itu ayat untuk orang-orang kafir dianggap untuk orang-orang muslim, bahaya. Itu poin yang nomor 6, Bapak Ibu yang kalau hormati, kenapa kita gemar untuk mengirimkan Fatihah kepada orang yang meninggal dunia? Sebab ganjaran kita bukan cuman tidak hilang, tapi juga bisa berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah yang kita baca sendiri apabila kita kirimkan kepada orang-orang seluruh dunia. Sakniki nyon ngapunten. Jenengan bayangaken nggih. Awak dhewe saged mboten dalam satu waktu ngucap astagfirullah 1 juta kali. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Wong umpama kita istighfar dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia, dihitung dugi sak yuta napa mboten ya? Mbuh-mbuhan kok. Napa mlih 5 yuta? Napa mlih 10 yuta? Napa mlih 100 yuta? Napa mlih 1 miliar? Ketake kok angel. Tapi coba kita praktekkan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Muhammad ayat nomor 19. Allah taala paring pangandikan, "Wastaghfir li dambika walil mu'minina wal mu'minat." Quran surat Muhammad ayat 19. Kata Allah, "Wastaghfir," mintakanlah ampun, li dambika kanggo dosa-dosamu, tapi aja egois. Tambahi walil mu'minina wal mu'minat, dan juga mintakan ampun kepada seluruh mukmin laki-laki di seluruh dunia, wal mu'minat, dan seluruh mukmin perempuan di seluruh dunia. Maka ajaran Buya menika menawi tahlil tidak cuman astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim boten, tapi ditambah dengan kata-kata astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Sebab nopo? Tafaulan dengan Al-Quran, suruh mintakan ampun kepada diri kita dan kepada seluruh mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dan ini ijazah dari Habib Syekh untuk dibaca tiap ba'da salat 10 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Saat ini bayangkan,
panjenengan ngucap astaghfirullah lil mukminin wal mukminat. Ya Allah, mugi jenengan paring pangapunten kagem mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Berarti kula katut jenengan istighfarin apa mboten Bapak Ibu? Katut. Wong kula termasuk tiyang mukmin. Tim hadroh istighfari kula katut. Kula istighfari jenengan katut. Tiang Solo istighfari tiang Sukoharjo katut. Sukoharjo Karanganyar terus. Sekarang bayangkan ada berapa miliar manusia Islam. Tercatat ada 2 miliar manusia Islam di dunia menika, Bapak Ibu. 2 miliar manusia Islam terus nek kabeh ngucap astagfirullah lil mukminin wal mukminat pisan mawon, berarti kan awak dhewe entuk istighfar 2 miliar istighfar dari 2 miliar lisannya manusia. Padahal ini awak dhewe nggarap istighfar dhewe 2 miliar rampung pirang atus tahun kita Pak. Nganti domble lambene ora sempat ngombe, ora sempat maem nek ngoten. Soflo nganti 2 miliar coba. Tapi coba ketika kita gerakkan jamaah masjid kene ngistighfari seluruh mukminin, masjid kene katut, bayangkan perkalian pahalanya luar biasa banyak. Sama juga ketika kita mengirimkan Fatihah, jangan takut punya pikiran, Gus, nek aku maca Fatihah pisan terus kemudian dikirimkan dumateng ila arwahi kafati muslimina ajmain, sedaya arwahe tiyang muslim sedaya. Lah terus keduban pinten-pinten. Wong Fatihah 7 ayat. Nek tak ndung wong 7 kan entuk sayat-sayat. Lah saiki nek tak ndung wong sedo muslim nganti akhirat dugi zaman Nabi Adam, lah entuk piro-piro kan entuk sacuwil-sacuwil. Yen ngapunten, cara berpikirnya jangan seperti itu. Cara berpikirnya apa? Cara berpikirnya penggandaan pahala. Dan ternyata cara berpikir Kanjeng Nabi Muhammad juga enggak seperti itu. Buka hadis Sahih Muslim. Ketika beliau mau berkorban, apa doanya? Ya Allah, ini korban niatnya atas nama saya Muhammad bin Abdullah. Tapi pahalanya Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah, terimalah pahala, kirimkanlah untuk saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammadin, dan keluarganya Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan umatnya Nabi Muhammad. Kok untungnya Kanjeng Nabi Muhammad boten gadah teori berpikir kaya wong Sukoharjo. Wedhus siji. Tak kirimne wong sak donya. Lah entuk apa? Entuk kukune karo wulune isih kurang niku. Tapi Kanjeng Nabi berpikirnya enggak begitu. Semakin banyak orang yang saya kirimkan, maka hak Allah yang akan membaginya bagaimana? Otomatis pahalanya akan dikalikan terus. Kenapa? Karena kita niatkan. Nek pun kita niatkan, orang mungkin orang tekan. Maka saran kalau dumateng sedaya jamaah, kalau kita baca tahlil, baca yasin, baca apa, tetap disebut keluarga-keluarga ini, sebut namanya. Bapak fulan, ibu fulan, sebut namanya. Sami kali Kanjeng Nabi wau. Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah, saya. Wa ali Muhammadin, keluarga saya. Baru kemudian seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ketika niat di ziarah tiap malam Jumat, sekaligus kaulah nge-share link, nge-share broadcast, itu judulnya bukan Yasin Tahlil untuk Buya saja, enggak. Tapi kita tambahi Yasin Tahlil untuk Buya dan umat Rasulullah. Ketika kita minta masuk surga, ya Allah, saya minta masuk surga, jangan cuman karo keluargane tok, bosen Mas Bayu. Neng dunia ketemu bojo, neng kono ketemu bojo meneh kan bosen. Coba nek Mas Bayu umroh, loh delok wong Uzbekistan, irunge mancung-mancung. Oh kan dadi vitamin niku. Lho, bayangke teng surga jenengan gara ketemu wong Jawa tak. Wong Jawa tok ora bosen to, Pak. Ki rupane ya gerung ngono-ngono kuwi. Coba nek ketemu sederek Malaysia, ketemu sederek Singapura, ketemu sederek Papua, ketemu sederek Kalimantan, ketemu sederek tiang sak donya. Luar biasa. Maka nek donya jangan pelit. Kenapa? Yang terakhir yang nomor 7. Karena kita niatnya masuk ke dalam sabdanya Rasulullah. Apa itu sabda Rasulullah? Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yad'u li akhihil muslim bidahril ghaib, yang dia mendoakan saudara sesama muslimnya dan dia tidak tahu bahwa dia sedang didoakan oleh kita. Mas Bayu ndongaken kula,
Gus Ari, ya Allah, Gus Ari niku ya Allah. Muga-muga jenengan tambahi mobile Alphard anyar, Velfire anyar, Jeep Rubicon anyar, karo Lamborghini dienggo gaya-gaya sithik ya Allah, ngoten niku nggih. Tapi kula mboten ngertos nek Mas Bayu ndongaaken kula. Kita doa untuk saudara kita muslim. Beliau tidak tahu kalau kita doakan. Makanya iki jenengan nek gadah amalan, nek ndongake wong aja kondo-kondo. Kadang enten tiyang tindak teng kula terus matur, "Gus Ari, enten napa, Bu? Kula niki pun 15 tahun Gus Ari. Kula niki ndongake Buya kalian jenengan terus tiap tahajud. Loh, aja cerita. Nek cerita dadi angel kabule." Sebab napa? Sebab kata Rasulullah, barang siapa doa kepada sesama muslim dan yang kita doakan enggak tahu, maka apa kata Rasulullah? Faqalal malaku, maka malaikat yang ada di samping kita akan berkata, walaka bimislin. Pak, jenengan dadi wong kok apik men, wonge ra ngerti tapi tetep jenengan donga, muga-muga jenengan yo entuk apa kaya sing jenengan dongakne. Lho penak to, Pak? Awak dhewe seneng ndongake wong niku nyuwun ngapunten, konone entuk, tapi sing entuk paling akeh awak dhewe. Kita mendoakan fulan masuk surga, fulan masuk surga, niku tidak ada rugi. Kenapa? Karena malaikat akan mengatakan kepada kita, walaka bimislin, kamu akan mendapatkan surga sebagaimana kamu mendoakan saudaramu supaya masuk surga. Berarti rugi napa mboten rugi? Enggak rugi sama sekali. Kita ngirim Fatihah, Annallaha yu'li darajati fil jannah. Semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi di surga. Semoga mereka begini-begini, niku mboten rugi. Termasuk, ayo himbauan untuk Jamal Hidayah dimanapun berada. Nek jenengan gadah musuh, sing jenengan anggap itu orang yang berbuat buruk kepada kita. Gus, aku ki duwe dulur lepol karo aku. Wis nek ketemu mleng ngojak salaman ora gelem dhewe ora bales, nomorku diblok wis macem-macem. Gus, aku gadah ponakan. Gus, aku gadah tangga. Komplit orang-orang memusuhi jenengan. Maka pegang prinsip ini. Mendoakan baik kepada orang yang buruk itu tidak ada buruknya. Lebal ini Bapak-bapak Ibu-ibu, mendoakan baik kepada orang buruk itu tidak ada buruknya. Kenapa? Karena jenengan doakan, ya Allah, kono kae, kono kae, kono kae, kono kae, niku ndolimi kula ngene. Tapi ya Allah, jenengan panjangan usiana anake soleh kabeh, sugih kabeh. Nyuwun ngapunten, piyambakipun sing jenengan dongake hanya mendapatkan doa dari kita. Sedangkan kita ngaku akeh dosane napa mboten? Akeh. Sedangkan kita yang mendoakan mereka, kita mendapatkan doa dari malaikat. Sedangkan malaikat doanya kabul apa mboten kabul? Kabul. Maka nek wau kula matur, mendoakan baik kepada orang buruk itu sama sekali enggak ada buruknya. Kenapa? Karena mereka hanya mendapatkan doa dari kita sing akeh dosane. Sedangkan kita mendapatkan doa dari malaikat yang jelas kabulnya. Sebaliknya, mendoakan buruk kepada orang yang memang benar-benar buruk itu enggak ada baiknya sama sekali. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan buruk, ya Allah bikin celaka dia, ya Allah hancurkan dia, ya Allah begini. Urusan pribadi begini. Maka malaikat juga akan mengatakan hal yang sama. Kanjeng Nabi enggak bilang malaikat akan mendoakan jenengan, enggak. Malaikat akan merahmati jenengan, enggak. Kanjeng Nabi mengatakan malaikat akan berdoa kepada Allah, walaka bimislin, kamu mendapat sesuai dengan yang kamu doakan. Berarti nek jenengan doakan celaka, sing celaka sinten? Kula jenengan. Hancur, yang hancur siapa? Kita semua. Maka sekali lagi, tidak ada baiknya apabila kita mendoakan buruk untuk orang yang buruk. Dan sebaliknya apabila kita mendoakan baik kepada orang yang buruk, itu tidak ada buruknya sama sekali. Untuk itu kita gemar membaca Fatihah. Kenapa? Karena nomor satu itu adalah Fatihah merupakan Al-Quranul Karim. Nomor dua sebagai bukti bahwa kita suka untuk bungah ke orang. Yang ketiga, kalau itu orang tua kita
mereka akan bahagia dan kita dihitung sebagai hamba Allah yang berbakti kepada orang tuanya. Yang keempat, kali itu orang soleh, maka kita akan mendapatkan barokah doa dari beliau. Kenapa? Karena beliau akan mengingat kita. Karena Fatihah yang kita kirimkan. Yang nomor 5, pahala kita tidak akan berkurang. Yang keenam, bahkan pahala kita akan berlipat-lipat ganda. Dan yang nomor 7, dengan kita suka mendoakan orang lain, kirim Fatihah kepada seluruh muslimin muslimat dimanapun mereka berada, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Justru kita yang mendapatkan doa dari para malaikat radhiyallahu taala anhum.